Baik, Bapak Ibu semua, para peserta sosialisasi penyusunan standar kompetisi jabatan pada hari ini dari Kementerian PAN-RB. Mari kita ini sebelumnya izinkan saya memberikan salam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Salam. Namo Buddhaya, Rahayu dan salam hormati damai. Bapak Ibu yang terhormat, yang pada hari ini sudah berkenan hadir pada kesempatan ini jabatan. Kemudian Bapak Ibu para pimpinan serta tim penyusun standar kompetisi jabatan yang mengikuti acara ini dalam dan hormati, terima kasih. Kemudian teman-teman di bagian organisasi yang juga saya hormati yang sudah menyenangkan acara ini, mari kita mengajarkan bersyukur kehadiran karena kita semua sudah diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pertemuan sosialisasi penyusunan standar kompetisi jabatan di Pemerintah Kabupaten Lumpung dalam keadaan sehat. Itu sini kan gitu sini. Bentuk mungkin variasi COVID ini bisa kita antisipasi, bisa kita latih dengan sebagainya. Kita berharap mudah-mudahan sekarang masuk suaranya lo ya? Nggak masuk. Nggak masuk suaranya. Nggak masuk suaranya ya, Pak Asisten. Sampaikan ada beberapa berita pada hari ini. Masuk suaranya nih? Masuk? Berencana untuk melakukan penyusunan skala kompetisi jabatan. Yang bisa ini? Kami hasil evaluasi salah satu yang belum kita laksanakan adalah penyusunan skala kompetisi jabatan di struktural dan juga di fungsional yang sudah dilaksanakan baru dalam untuk pimpinan tim. Dengan demikian kapasitas pada hari ini kita akan melaksanakan penyusunan untuk melengkapi standar kompetisi jabatan tersebut sehingga semakin tahun pasti verifikasi pimpinan itu bisa semakin bisa kita dari kira-kira kita katakan pada kesempatan ini sebenarnya kami ingin menjalankan penyusunan standar kompetisi jabatan yang akan kita fokuskan pada penyusunan standar kompetisi jabatan struktural yang jumlahnya itu kurang lebih ada 271 jabatan. Nah, kemudian kita berharap dari standar kompetisi jabatan yang sudah ada, kita akan mendasarkan diri pada peraturan Menteri PAN-RB. Nah, karena penyesuaian dan sebelum itu maka perlu kita memiliki latar belakang pengetahuan untuk melakukan penyesuaian terkait dengan apa yang sudah distandarkan dan bagaimana nanti bentuk proses penyesuaian kami di masing-masing OPD terutama di Pemerintah Kabupaten Lumpung. Kemudian
walaupun misalnya sudah di dalam permen Pan RB dan disampaikan bahwa ada di sana kompetensi manajerial, kemudian kompetensi teknisnya, dan juga ada sosiokulturalnya. Jadi yang masih menjadi kendala di kita itu adalah terkait dengan kompetensi teknisnya. Jadi untuk itu pada kesempatan ini besar harapan kami pada Pak Yuda, Ibu Theodora untuk memberikan kita semua pengetahuan yang lebih lengkap dalam rangka untuk nanti bisa melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan yang jauh lebih lengkap, lebih efektif, lebih akurat dalam rangka untuk melaksanakan mencapai tujuan-tujuan terkait pembangunan, terutama yang terkait dengan penyusunan jabatan. Jadi Bapak Ibu perlu juga saya sampaikan bahwa penyusunan standar kompetensi jabatan ini juga menjadi salah satu persyaratan yang juga akan nanti bisa digunakan untuk mendukung pelaksanaan sistem merit yang sudah dilaksanakan atau dibuat perbuknya tahun 2021 untuk sekarang 2022 bisa ditindaklanjuti untuk penyempurnaan, sehingga salah satu juga memerlukan persyaratan terkait dengan penyusunan standar kompetensi jabatan. Sehingga dengan demikian saya berharap pada sosialisasi ini masing-masing tim penyusun standar kompetensi, terutama pengumpulan data yang kita perlukan di masing-masing OPD, organisasi pemerintah daerah, kita berharap agar mengikuti kegiatan ini dengan secermat-cermatnya, dengan sebaik-baiknya, selengkap-lengkapnya, sehingga dalam 1 bulan ke depan yang kita rencanakan di bulan Maret, kita akan mulai melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan setelah kita mendapatkan sosialisasi dari Kemenpan RB, dan kita berharap ini bisa lancar berdasarkan pada pengetahuan yang sama yang kita miliki. Nah, kemudian perlu juga diperhatikan terutama di teman-teman para pimpinan OPD dan tim penyusunan kompetensi jabatan. Pada bulan Maret juga kita akan melaksanakan pendampingan untuk melaksanakan diskusi terkait dengan pengumpulan data berhubungan dengan persiapan untuk menyusun standar kompetensi jabatan dengan tenaga teknisnya di masing-masing OPD, sehingga nanti apa yang kita susun memang benar-benar sesuai dengan faktanya, sesuai dengan realitanya, dan tidak menyimpang dengan tata peraturan yang berlaku. Jadi dengan demikian saya berharap gunakan waktu ini, kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga nanti kita akan bisa melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan dengan lebih sempurna. Jadi untuk itu izinkan di hari ini saya langsung memimpin dan nanti memoderatori terkait dengan diskusi yang akan kita lakukan terutama dengan penyusunan standar kompetensi. Jadi di kegiatan ini akan kita awali nanti dengan pemaparan dari narasumber baik dari Pak Yuda maupun Ibu Theodora. Nah, setelah itu nanti akan kita berikan kesempatan waktu pada peserta terutama di OPD untuk nanti bisa mempertanyakan hal-hal yang belum dipahami, hal-hal yang belum jelas atau hal yang masih ragu, sehingga setelah pertemuan ini mendapatkan kejelasan, kepastian untuk nanti bisa dipedomani dalam rangka untuk melaksanakan pengumpulan data penyusunan standar kompetensi di masing-masing OPD yang selanjutnya nanti kita akan himpun di kabupaten, sehingga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya kira demikian terlebih dahulu Pak Yuda, Bu Theodora, sebagai salam pembuka saya, pengantar saya dalam pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu hadir juga bersama-sama kita dalam rangka untuk merasakan perbaikan reformasi birokrasi di Bunda Kabupaten Lumbung. Dan saya harap Pak Yuda, Bu Theodora tidak bosan-bosan untuk membantu kita, karena kita akan senantiasa selalu berkomunikasi, berkoordinasi dalam rangka untuk melaksanakan perbaikan, mendukung apa yang sudah dijadikan komitmen oleh Bupati kami di Bunda Kabupaten Lumbung untuk bisa dilaksanakan. Apapun yang dilaksanakan adalah selalu bisa berbuat yang terbaik, walaupun kita tidak ingin menjadi yang terbaik, tapi kita akan berusaha dengan melakukan sesuatu yang terbaik sesuai dengan komitmen Bapak Bupati Kelungkung. Kita berharap dengan kerjasama ini dari Kemenpan RB bisa membantu kita dalam rangka mewujudkan
komitmen tersebut dan bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kita bersama di Kabupaten Luwu. Saya kira demikian. Selanjutnya waktu sepenuhnya kami persilakan kepada Pak Yuda atau Bidadara dulu untuk memberikan kita pemaparan sebelum nanti teman-teman kita berikan kesempatan dalam rangka untuk memberikan saran atau mempertanyakan hal-hal yang jelas. Demikian Bapak, selanjutnya waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bapak Asisten. Mohon izin saya screen Bapak Ibu. Baik. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, semoga dalam keadaan yang selalu sehat dalam perlindungannya. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum dan Bapak Ibu pejabat di lingkungan OPD di Kabupaten Klungkung. Salam kenal Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Yuda dan ada Saudari Theodora. Kami dari Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pan-RB di tim SKJ Bapak Ibu, Santer Komisi Jabatan, yang memang di tahun ini kami diamanatkan untuk memberikan percepatan gitu terkait dengan bagaimana penyusunan SKJ di lingkungan instansi pemerintah gitu. Dan ini juga kami mengapresiasi kinerja atau prakarsa dari Kabupaten Klungkung, khususnya dari Bapak Asisten untuk kemudian leading bagaimana penyusunan SKJ di lingkungan Kabupaten Klungkung. Nah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit pengantar terkait bagaimana standar komisi jabatan ASN. Selanjutnya, Pak. Nah, untuk dasar hukum penyusunan standar komisi jabatan ASN, ini ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, kemudian ada di Peraturan Pemerintah Nomor 11 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 17 2020 tentang manajemen PNS, kemudian ada secara spesifik dikeluarkan pengaturan di Permen Pan RB Nomor 38 Tahun 2017 tentang standar kompetensi jabatan ASN yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Asisten. Selanjutnya, nah terkait dengan urgensi, apakah penyusunan standar kompetensi jabatan ini maksudnya seperti apa gitu, atau tujuan utamanya gitu. Sebenarnya dalam pelaksanaan manajemen ASN ini kita berbasis sistem merit yang salah satunya terkait dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, kompetensi ini sendiri perlu diatur oleh instansi pemerintah agar bisa menjadi baseline atau pedoman dalam penyusunan perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, penempatan promosi, uji kompetensi, dan seterusnya. Memang dalam pelaksanaan penerapan sistem merit ini, ada salah satu aspek penilaian yang dilakukan oleh KSN. Nah, barangkali nanti secara administratif, ketika SKJ sudah disusun oleh Kabupaten Klungkung, bisa juga mendongkrak penilaian sistem merit yang dilakukan oleh KSN, sehingga kedepannya kalau misalnya sudah sampai sangat baik, nanti dapat pengecualian gitu ketika sudah diterapkan manajemen talentanya gitu, untuk dapat mengisi jabatan pimpinan tinggi tanpa seleksi terbuka. Nah, ini di pemerintah daerah masih memang belum ada yang mengeksekusinya. Gitu. Nah, ke depan barangkali dengan hal ini, dengan penyusunan standar komisi jabatan ini, Kabupaten Klungkung dapat melakukan banyak hal. Gitu. Kami harapkan seperti itu, Bapak Ibu. Selanjutnya, nah, saya ingin menjelaskan kerangka substansi terkait dengan standar komisi jabatan, agar Bapak Ibu sekalian tidak kemudian menganggap bahwa penyusunan standar komisi jabatan ini rumit, Bapak. Nah, ada 3 unsur utama dalam standar komisi jabatan ini. Ada identitas jabatan, kemudian ada kompetensi jabatan, dan ada prasyarat jabatan. Untuk identitas jabatan ini ada nama jabatan, kemudian ada uraian atau ikhtisar jabatan dan kode jabatan. Nah, nama jabatan itu nomenklatur jabatannya, misalnya jabatan pimpinan tinggi, itu jabatan pimpinan tinggi nomenklaturnya apa. Kemudian uraian jabatan itu biasanya adalah rangkuman dari tugas yang dilakukan atau fungsi yang diamanatkan pada masing-masing jabatannya.
Sementara untuk kode jabatan silahkan dikosongkan nanti kalau untuk pengisian, karena ini nanti distandarkan oleh Kementerian Pan-RB. Untuk unsur kompetensi jabatannya sendiri, Bapak Ibu sekalian hanya diminta untuk menyusun kompetensi teknis, sementara untuk kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural itu sudah ada di Permen Pan-RB nomor 38, tinggal Bapak Ibu sekalian comot aja istilahnya seperti itu. Kemudian terkait dengan prasyarat jabatan atau persyaratan jabatan ini ada di norma di PP 11 atau PP 17 2020 tentang manajemen PNS. Jadi misalnya untuk menduduki jabatan tertentu butuh pangkat berapa minimal, kualifikasi pendidikannya butuh berapa, jenis pelatihannya seperti apa, dan nanti ada pengalaman kerja dan dipersyaratkan dan seterusnya. Dan itu tinggal disusun saja Bapak Ibu. Seperti itu gambaran terkait dengan substansi standar kompetensi jabatan. Jadi tidak terlalu serumit yang dibayangkan sebelumnya. Selanjutnya. Nah, untuk proses bisnis atau proses penyusunan usulan kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan ini, pertama yang perlu dilakukan adalah identifikasi. Nah, ini berupa konsep substansi atau kompetensi itu, Bapak Ibu sekalian, kami harapkan bahwa identifikasi kompetensi ini nanti untuk memunculkan nama-nama kompetensi ini kami menyarankan untuk tidak menggunakan nama-nama kegiatan. Artinya kompetensi itu lebih ke arah bagaimana mencakup bidang-bidang yang memang digeluti di kegiatan sehari-hari. Tapi bukan nama kegiatannya, contoh misalnya nama kegiatannya adalah pembuatan laporan gitu. Nah, mohon dihindari untuk nama-nama kompetensi pembuatan laporan. Nah, nanti untuk detailnya Bapak Ibu sekalian, nanti detailnya akan diberikan contoh-contoh dan secara detail nanti akan dijelaskan oleh Mbak Theodora. Kemudian proses yang kedua itu penyusunan kamus kompetensi. Nah, untuk pemerintah daerah tidak diwajibkan atau tidak diwajibkan untuk menyusun kamus kompetensi. Nah, ini kamus kompetensi ini tanggung jawabnya oleh instansi pemerintah pusat sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya. Contoh, misalnya Kementerian Kesehatan itu diamanatkan untuk menyusun standar kompetensi teknis atau kamus kompetensi yang menjadi acuan untuk standar kompetensi teknis di bidang kesehatan. Kamus kompetensi teknis di bidang kesehatan ini disusun oleh Kementerian Kesehatan untuk menjadi baseline bagi seluruh instansi pemerintah, termasuk kalau di daerah berarti yang digunakan di dinas kesehatan maupun di rumah sakit gitu, untuk menyusun standar kompetensi jabatannya. Jadi tinggal dicopot-copot aja kamus kompetensi. Dan begitu juga di bidang-bidang lain atau urusan pemerintahan yang lain. Nah, kalau misalnya nanti belum ada, misalnya ada yang belum menyusun kamus kompetensi teknis di instansi pusat, apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah? Itu sederhana Bapak Ibu, tinggal menyusun dummy atau kamus kecil yang menjadi landasan untuk menyusun kamus kompetensi teknisnya masing-masing. Sebelum nanti ditetapkan oleh ada penetapan kamus kompetensi oleh instansi pusat. Nah, kemudian proses yang ketiga setelah adanya kamus kompetensi ini adalah penyusunan standar kompetensi jabatan. Yang saya sebutkan tadi itu meliputi identitas jabatan, kompetensi yang dibutuhkan apa saja, dan kemudian prasyarat jabatan. Kemudian setelah disusun nanti ada penetapannya. Nah, penetapan ini nanti kami melakukan validasi Bapak Ibu dan pendampingan terkait dengan bagaimana nama-nama kompetensi itu linear dengan kerangka substansinya, dan ada turunan dari amanat-amanat di organisasinya. Barangkali nanti ada diskusi seperti itu setelah ada penyusunan nama-nama kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Kabupaten Klungkung misalnya di bulan depan sudah mulai disusun gitu. Nanti kami melakukan validasi usulan dari nama-nama kompetensinya seperti itu. Selanjutnya, nah ini dasar untuk konsep penyusunan kompetensi. Kami menggunakan RCL di Permen Pan nomor 38 tahun 2017. Jadi ada di 5 level, mulai dari level 1 sampai level 5. Nah, level 1 ini awareness. Ini tingkat memahami atau mengetahui terkait dengan substansi.
Kemudian pekerjaannya itu lebih sederhana dan membutuhkan bimbingan. Nah, untuk level kedua ini basic, ini menerapkan sesuai dengan pedoman atau SOP gitu misalnya. Kemudian berdasarkan panduan atau dapat dibimbing gitu. Nah, sementara untuk level 3 ini terkait dengan memecahkan masalah teknis operasional, dapat membimbing orang lain dan menerapkan melalui analisis, dan ini mungkin tidak memerlukan bimbingan dari orang lain. Kemudian level 4 ini advance, ini mengevaluasi satu proses pekerjaan, mengembangkan teknik, memberi arahan, atau memang bekerja kebanyakan tidak melalui panduan. Dan untuk level 5 ini expert, levelnya sudah paling tinggi, ini mengkreasikan, mengkomunikasikan, membuat kebijakan, dan menjadi sumber rujukan bagi organisasi seperti itu. Nah, ini pelevelan ini nanti akan menjadi dasar untuk membreakdown Bapak Ibu bagi nama-nama kompetensi yang ditetapkan. Dan ini tidak serumit yang dibayangkan sebelumnya, nanti akan diperjelas dan dipermudah oleh Mbak Theodora di sesi selanjutnya. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini menggunakan taksonomi belum. Taksonomi belum itu adalah level kompetensi Bapak Ibu yang di bidang pendidikan kan pasti tahu ya, terkait dengan bagaimana kita melevelkan kompetensi. Mulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Nah, pelevelan 1-5 ini menjadi dasar bagi kita nanti untuk menentukan nama-nama kompetensi yang diperlukan. Gitu. Izin, ngeblur, Mbak. Balik ke slide yang, nah, taksonomi belum. Oke. Sebagai contoh misalnya untuk level 3 ya, analisis, itu kata-kata kuncinya untuk nama-nama kompetensi itu nanti ada menganalisis, membuat garis besar, memecahkan, dan seterusnya. Dan ini kata kunci yang kegiatan-kegiatan yang memang diperlukan di dalam masing-masing levelnya. Ini menggunakan taksonomi belum. Tapi ini nanti bisa dikomunikasikan dan tidak terlalu menjadi strict Bapak Ibu. Silakan nanti dikreasikan sendiri asalkan tidak menggunakan nama-nama kegiatan saja di masing-masing nama-nama kompetensi. Seperti itu. Selanjutnya, nah untuk identifikasi kompetensi ASN sendiri untuk pemerintah daerah itu barangkali mulai dari UU nomor 23 ya tahun 2014 terkait pemerintah daerah, kemudian diambil dari amanat SOTK-nya, dan UU lain yang memang mungkin ada amanat khusus, misalnya Perbub atau Kebub ya lain yang memang linear gitu dengan kompetensi atau substansi di masing-masing OPD gitu, yang nanti menjadi bahan untuk penyusunan standar kompetensi jabatan dan bahan-bahan lain yang memang diperlukan dan memang sesuai. Gitu. Kalau prosesnya tadi sudah saya jelaskan, tadi tinggal lanjut aja nanti saya kira. Selanjutnya, Mbak. Nah, ini untuk levelnya sendiri, Bapak Ibu sekalian. Bapak Asisten tadi menyampaikan bahwa akan menyusun untuk fokus di kompetensi jabatan pimpinan tinggi ya, Pak. Nanti untuk jabatan pimpinan tinggi itu level kompetensinya untuk manajerial dan sosial kultural ini di level 4 untuk di jabatan pimpinan tinggi pertama. Nah, untuk tadi ada misalnya ada administrator itu di level 3, pengawas di level 2, pelaksana di level 1 dan seterusnya. Untuk di jabatan fungsional sendiri, lanjutnya Mbak. Nah, untuk jabatan fungsional sendiri ini untuk keterampilan, tadi udah kalian sudah keterampilan level manajerialnya 3, untuk penyelia mahir 2, terampil 2, pertama 1 dan seterusnya. Dan ini memang akan lebih jelas ketika nanti memang di Kabupaten Kelungkung menyusun juga terkait dengan standar kompetensi jabatan fungsional. Gitu. Sementara kalau misalnya untuk jabatan pimpinan tinggi relatif lebih mudah, gitu. Relatif lebih mudah dibanding menyusun standar kompetensi jabatan fungsional, karena standar kompetensi jabatan fungsional itu kita harus melihat di masing-masing pengaturan jabatan fungsionalnya, Pak.
Jadi kalau misalnya jabatan pimpinan tinggi tinggal menyusun berdasarkan amanat di Perbub atau amanat tugasnya, kemudian di breakdown seperti itu, dan untuk kompetensi manajerial sosial kulturalnya tinggal dicomot dari Permenpan RB nomor 38. Sementara kalau untuk jabatan fungsional ditambah lagi konsideran dari masing-masing pengaturan di jabatan fungsionalnya, meliputi unsur, kemudian butir-butir kegiatan, terus amanat-amanat lain yang ada di Permenpan di masing-masing CF-nya secara spesifik. Barangkali seperti itu, sehingga kalau misalnya untuk menyusun standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi tidak akan memerlukan waktu lama. Barangkali 1 bulan itu sudah sangat cukup untuk bisa menyusun standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Tapi kalau misalnya untuk jabatan fungsional, kira-kira kalau misalnya antara 50 jabatan sampai 90 jabatan itu bisa jadi 2-3 bulan. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini pola RCL yang disebutkan tadi sebagai basis untuk Permenpan 38. Di masing-masing level jabatan atau tingkat jabatan ini ada dominannya. Dominasi, misalnya saya berikan contoh untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama itu ada kombinasinya, Bapak Ibu. Kombinasi level 5, 4, dan 3. Ini baik di level komisi teknis ya, Bapak. Tapi dominannya 4. Gitu. Nah, kenapa dominannya 4? Ini memberikan ancer atau titik temu itu di antara beberapa kombinasi yang sudah ada. Dan ini nanti akan menjadikan penilaian kompetensinya nanti lebih akurat, seperti itu yang kami harapkan. Jadi memang dominan-dominan yang di kanan ini nanti akan menjadi landasan untuk lebih terstandar gitu, di penilaian secara nasional. Selanjutnya, nah ini hampir sama dengan konsep tadi. Kompetensi manajerial itu ada 8, Bapak Ibu. Pertama dari komunikasi, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, mengambil keputusan, integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, dan pelayanan publik. Sementara untuk kompetensi sosial kultural itu ada 1, perekat dan pemersatu bangsa. Kemudian kompetensi teknis itu ada 6 kompetensi teknis. Nah, sementara untuk di daerah itu berarti tinggal hanya nyusun 5 karena yang 1 itu ada amanat untuk kompetensinya adalah advokasi kebijakan otonomi daerah. Jadi Bapak Ibu sekalian tinggal menyusun 5 kompetensi di masing-masing jabatan pimpinan tinggi katakanlah seperti itu. Dan persyaratan jabatan tinggal dilihat kesesuaiannya pada PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Jadi tidak serumit yang dibayangkan. Selanjutnya, nah, untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural ini, memang kami ada penetapan ya Bapak terkait dengan nilai dasar ASN berakhlak oleh Presiden di tahun lalu, gitu, bulan Juni kalau nggak salah. Nah, untuk penetapan nilai dasar ASN ini sangat berhubungan Bapak Ibu dengan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural. Sehingga nanti kompetensi manajerial dan sosial kultural ini berkorelasi langsung dengan penilaian berakhlak, dan barangkali nanti dari Kemenpan PRB juga akan melakukan penilaian ya, trial gitu untuk penilaian terkait dengan culture gitu di masing-masing organisasi atau di masing-masing instansi untuk menilai penerapan berakhlak. Jadi barangkali untuk kompetensi manajerial sosial kultural ini sangat berkaitan langsung gitu nanti dengan. Selanjutnya, nah ini bahan-bahan yang diperlukan Bapak Ibu terkait dengan penyusunan standar kompetensi. Tadi yang saya sebutkan di lampiran Permenpan RB 38 itu lampiran 2 dan 3 terkait dengan kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural, tinggal dicomot-comot saja. Kemudian kamu secara urusan pemerintahan ini normatif, Permenpan SKJ jabatan fungsional ini bagi standar kompetensi jabatan fungsional yang sudah ditetapkan. Gitu. Kemudian kamus pemerintahan daerah, dan ini tadi yang diambil 1 gitu, terkait dengan advokasi kebijakan otonomi daerah untuk kompetensi di lingkungan pemerintah daerah. Kemudian ada Kemenpan RB nomor 409 tahun 2019. Nah ini
standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan instansi pemerintah daerah, ada 95 JPT di kabupaten dan kota, dan 43 jabatan pimpinan tinggi di provinsi. Nah, untuk 95 ini barangkali Bapak Ibu ada yang sama nomenklaturnya atau sama hampir sama gitu nomenklaturnya dengan yang 95 jabatan pimpinan tinggi ini, tinggal diambil aja. Jadi tidak perlu menyusun lagi, tinggal diambil aja dari Kemenpan RP nomor 409 tahun 2019, nanti akan ditunjukkan oleh Mbak Theodora. Jadi bahan-bahannya tidak banyak, tinggal nanti disesuaikan. Nah, proses penyesuaian itu nanti barangkali yang membutuhkan tingkat ketelitian aja terkait dengan nama-nama kompetensinya. Jadi kami menyarankan tadi, mungkin kami akan mohon izin untuk mengulang-ulang bahwa nama kompetensi itu kami harapkan tidak nama kegiatan seperti misalnya pembuatan laporan gitu. Nanti lebih ke misalnya kita menyarankan untuk lebih ke tata kelola dan seterusnya dan seterusnya. Nah, selanjutnya, nanti ini secara teknis Bapak Ibu saya persilakan kepada Mbak Theodora untuk menjelaskan bagaimana bahan-bahan tadi dan korelasinya dengan penyusunan standar kompetensi jabatan. Dan nanti kita akan sambung dengan diskusi ya Pak Asisten. Mohon izin untuk Mbak Theodora menjelaskan secara teknis bahan-bahannya seperti apa. Silakan Mbak. Ya, terima kasih Mas Yuda. Selamat pagi Pak Asisten, selamat pagi Bapak Ibu di lingkungan Kabupaten Klungkung. Izin saya sedikit meng-highlight sedikit terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yuda ya Pak ya. Jadi hakikatnya kamus kompetensi itu Pak, memang disusunnya itu oleh instansi pemerintah atau instansi pusat gitu. Jadi tidak semua instansi daerah harus menyusun kamus kompetensi gitu, tidak demikian. Hanya saja memang kami menyadari selama 2 tahun ini baru 26 kamus kompetensi Pak yang bisa kami berikan persetujuan dan belum semuanya itu ditetapkan oleh instansi pembina gitu. Sedangkan standar kompetensi jabatan sendiri kan melihat urgensinya kan sangat dibutuhkan ya Pak ya oleh daerah gitu. Jadi mau tidak mau kejar-kejaran nih antara instansi pusat dengan instansi daerah gitu. Mau nggak mau instansi daerah juga bikin juga gitu. Hanya saja gini Pak, kami mengharapkan jangan dibikin pusing gitu terkait dengan SKJ ini gitu. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Yuda juga kalau terkait dengan standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi itu sudah ada di Kepmen 409 Pak, ada tadi 95 ya Mas Yuda ya. 95 jabatan pimpinan tinggi, SKJ-nya udah ada di sana, tinggal diambil saja yang nomenklatur jabatannya sama. Nah, barangkali kan memang nomenklatur jabatan di daerah itu kan sangat beragam ya Pak ya. Kadang di satu daerah itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di daerah lain Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Pemuda dan Olahraga gitu. Memang berbeda-beda, kami menyadari itu. Nanti Pak, semisal urusan-urusannya itu sama atau mirip, bisa diambil gitu. Tidak perlu sama plek itu nggak apa-apa gitu. Itu sedikit meng-highlight tadi yang disampaikan oleh Mas Yuda. Nah, barangkali Pak, kalau untuk teknisnya sendiri, apa saja sih yang sebenarnya harus dilakukan gitu? Selain menyusun kamus kompetensi ya Pak. Jadi sebenarnya kamus kompetensi tidak perlu disusun juga tidak apa-apa gitu. Hanya saja itu menjadi guidance atau menjadi alat bantu gitu dalam menyusun SKJ. Jadi kamus kompetensinya pun masih dalam bentuk dummy diperbolehkan gitu. Nah, apa saja yang harus dilakukan ketika menyusun kamus kompetensi Pak? Kamus kompetensi dummy ya Pak ya, yang ini kami maksud. Satu, mungkin harus diinventarisir terlebih dahulu tuh si organisasi dari level tertinggi sampai level terendahnya itu seperti apa. Nah, dari tugas dan fungsi itu kan ada hasil kerja yang diharapkan ya Pak ya. Dari sana mungkin bisa diidentifikasi nanti kompetensi teknis untuk menganalisis atau untuk melaksanakan dari mandat-mandat yang ada, dan untuk memperoleh output atau outcome dari masing-masing urusan itu tuh kira-kira membutuhkan knowledge atau skill apa saja ya gitu. Itu mungkin dapat dimulai dari sana terlebih dahulu gitu Pak. Contohnya, kami beri contoh semisal kemarin Kabupaten Klungkung sudah melakukan penyetaraan jabatan dan sekarang SOTK-nya baru ya Pak ya kalau kami lihat. Gini. Aduh, mohon maaf sebentar Pak. Nah, kalau untuk identifikasinya berasal dari mana, mungkin bisa berasal dari satu
UU 23 tahun 2014 Pak, terkait dengan perangkat daerah. Nah, di sini kan sebenarnya sudah ada pembagian urusan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota gitu. Kewenangannya sejauh mana sih, dan kira-kira target-target ini tuh bisa dicapai dengan kompetensi apa saja itu Pak, mungkin nanti yang lebih dirumuskan gitu. Nah, kalau untuk ikhtisar jabatan, terus deskripsi, identifikasi perilakunya nanti seperti apa, bisa ngelihat dari Perbub SOTK yang ada di Kabupaten Klungkung gitu. Nah, semisal nih sekretaris daerah mempunyai tugas membantu bupati dalam menyusun lalala ini ya Pak ya. Ini nanti bisa dituliskan dalam ikhtisar jabatan sebenarnya. Apa sih ikhtisar jabatan itu? Ikhtisar jabatan itu sebenarnya uraian tugas yang disusun secara ringkas gitu dan mencerminkan pokok-pokok kegiatan atau tugas-tugasnya sekda ini seperti apa gitu. Nah, fungsi-fungsi koordinasi ini kan pasti dibutuhkan ya Pak ya di apa namanya? Pasti harus dilaksanakan gitu. Mungkin nanti ini kan masih dalam bentuk kegiatan. Hal-hal ini nanti yang harus dirumuskan dalam penamaan kompetensi itu saja Pak sebenarnya gitu. Kalau untuk SKJ Sekda sendiri sudah ada di Kepmen 409 Pak, sebenarnya bisa diambil. Nah, barangkali mungkin nanti untuk kepala dinas tertentu saja yang tidak ada dalam Kepmen 409 yang perlu disusun kompetensi teknisnya. Perlu diidentifikasi kompetensi teknisnya seperti apa. Gitu. Itu kalau untuk JPT. Kalau untuk jabatan fungsional sendiri memang selain dari UU 23 dan Perbub masing-masing SOTK gitu kan Pak. Itu diambil dari, betul seperti yang disampaikan sama Mas Yuda, diambil dari mandat Permenpan pembentukan JF-nya masing-masing. Dan memang kami menyadari kalau semisal SKJ untuk JF itu Pak sebenarnya yang menetapkan nanti harusnya Menpan gitu, beserta dengan instansi pembina gitu. Instansi daerah boleh menetapkan SKJ JF-nya masing-masing, hanya saja hanya berlaku di lingkup Kabupaten Klungkung gitu, tidak berlaku secara nasional. Sampai kapan? Sampai nanti ditetapkan oleh Menpan gitu. Ketika SKJ JF-nya itu sudah ada, dan beberapa sampai saat ini sudah ada pakai SKJ instruktur, terus SKJ pengelola pengadaan barang dan jasa itu sudah ditetapkan, jadi masing-masing instansi daerah tidak perlu membuat lagi gitu. Nah, kalau untuk sekarang kan memang belum lengkap, instansi daerah boleh membuat, hanya saja nanti berlaku di lingkup Kabupaten Klungkung gitu Pak. Untuk nanti kompetensinya sendiri, pelevelannya seperti apa Pak, itu bisa melihat dari yang tadi tabel yang disampaikan oleh Mas Yuda. Jadi tidak melulu harus kompetensi level 4 gitu, enggak Pak. Boleh dikombinasikan, hanya saja dominannya di 4 mungkin kalau untuk JPT Pratama gitu. Disesuaikan saja mana yang kompetensi mana yang paling dominan gitu. Ketika itu dominan, bolehlah nanti diberikan pelevelan yang lebih tinggi, atau itu yang memang dibutuhkan pelevelan yang lebih tinggi gitu Pak. Gitu saja Pak mungkin yang dapat kami sampaikan. Mungkin nanti akan lebih banyak kami bantu dalam sesi tanya jawab ya Pak ya, biar lebih teknis gitu. Kalau untuk sekarang demikian. Monggo Pak Asisten, terima kasih. Ya, barangkali demikian Bapak penyampaian secara gambaran umum dan teknisnya seperti apa yang tadi kami sampaikan. Waktu dan nanti kesempatan kami dapat kemudian membantu tanya jawab teknisnya seperti apa. Selanjutnya kami serahkan lagi ke Pak Histan. Terima kasih banyak kesempatannya Pak. Baik, terima kasih Pak Yuda dan Bu Diodora atas pemaparannya tadi sudah disampaikan dari konsep-konsep terkait dengan penyusunan SKJ, termasuk juga tadi beberapa contoh model singkat dalam rangka untuk mencari sumber dalam rangka penyusunan SKJ. Jadi harapan kita, jadi teman-teman OPD dan seluruh tim penyusun standar fungsi jabatan itu bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya. Dan sekarang selanjutnya mohon izin ini kita akan berikan kesempatan dulu pada peserta dalam rangka untuk mempertanyakan hal-hal yang belum jelas mungkin dari Pak Yuda sama Bu Tetra ya. Baik Bapak Ibu di masing-masing OPD,
terutama pada yang ditugaskan dalam rangka untuk menyusun standar kompetensi jabatan. Jadi kesempatan ini agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempertanyakan hal-hal yang belum jelas, sehingga nanti pada saat kita akan melaksanakan penyusunan yang kita rancang mulai bulan Maret ini, itu bisa kita pedomani dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, waktu kami persilakan agar bisa raise hand-nya. Izin Pak Sekda, kami dari Dinas Kesehatan. Baik, silakan Bu. Bu Sekretaris. Bu Sekretaris, silakan. Terima kasih Pak Asisten. Mohon izin untuk menanyakan terkait dengan penyusunan SKJ ini. Memang kemarin sudah di-share juga beberapa materi dan peraturan. Kemudian setelah kami lihat untuk kesehatan, Permenkes nomor 10 tahun 2020 hanya mencakup pejabat yang ada di Dinas Kesehatan saja. Sedangkan untuk rumah sakit maupun UPTD kami seperti puskesmas maupun instalasi farmasi itu tidak termasuk di dalam Permenkes tersebut. Nah, mungkin kami mohon petunjuk untuk penyusunannya nanti apakah terutama untuk rumah sakit dan UPTD puskesmas maupun instalasi farmasi yang ada juga pejabat strukturalnya itu akan seperti apa pada saat penyusunan nanti. Terima kasih Pak Asisten. Baik, terima kasih Bu Sekretaris dari Dinas Kesehatan yang pertanyakan terkait dengan belum tersedianya susunan kompetensi jabatan yang ada di RUSD maupun puskesmas atau di farmasi. Jadi itu Bu Theodora atau Pak Yuda untuk bisa disiapkan untuk memberikan informasi terkait dengan apa yang ditanyakan dari Sekretaris Dinas Kesehatan. Kami persilakan langsung dulu. Iya, siap. Terima kasih Pak Asisten. Terima kasih pertanyaannya Ibu Mega ya Bu ya. Cantik sekali Bu. Jadi gini Bu, memang Permenkesnya sudah sangat membantu ya Bu ya, Permenkes 10 tahun 2020 itu. Dan memang kalau untuk UPT sama RSUD memang belum disusun Bu, di Kepmen 409 pun memang belum ada gitu. Nah, nanti identifikasinya itu seperti apa? Saat ini ada apa namanya, Kementerian Kesehatan sebenarnya sudah menyusun kamus kompetensi, hanya saja belum ditetapkan Ibu. Nanti mungkin dapat kami share gitu gambarannya seperti apa, kompetensi-kompetensi sudah disusun oleh Kemenkes gitu untuk jadi rujukan nanti dalam menyusun SKJ yang UPT dan di RSUD gitu. Nah, kompetensinya nanti kalau semisal dalam kamus kompetensinya sendiri masih belum mencukupi, bisa ngambil dari yang tadi sudah ditetapkan dalam Permenkes Ibu. Hanya saja mungkin nanti levelingnya yang berbeda gitu. Levelingnya disesuaikan sama tadi tabel yang sudah disampaikan oleh Mas Yuda gitu. Nama kompetensinya boleh sama gitu. Toh pekerjanya juga nggak akan jauh berbeda ya Bu ya. Gitu. Hanya saja levelingnya saja nanti yang berbeda. Gitu Bu. Terima kasih Bu Theodora, nanti mungkin mohon di-share. Nah, untuk kepala puskesmas kami karena merupakan pejabat fungsional yang ditugaskan sebagai kepala puskesmas, apakah perlu menyusun standar kompetensi jabatan kepala puskesmas juga? Kalau jabatan aslinya kan sebenarnya jabatan fungsional ya Bu ya. Memang hakikatnya seluruh jabatan itu dibuat standar kompetensi jabatannya. Hanya saja kalau untuk seleksi terbuka dan lain sebagainya itu kan pasti JPT terlebih dahulu gitu ya Bu ya, JF gitu tuh sebenarnya yang harus menetapkan Menpan Bu gitu. Memang sampai sekarang belum ada gitu, tapi barangkali nanti diperlukan boleh sekalian disusun saja supaya nanti mendongkrak penilaian sistem meritnya juga. Kalau misal JPT-nya udah, JA-nya udah, JF-nya udah kan mendapatkan nilai yang pasti lebih baik daripada kalau belum lengkap gitu. Gitu. Ya, terima kasih masukannya Bu. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Theodora sudah menyampaikan secara singkat terkait dengan apa yang sudah menjadi permasalahan di Dinas Kesehatan. Bu Sekretaris mohon untuk ditindaklanjuti apa yang sudah disampaikan. Pada prinsipnya sebenarnya adalah dari pusat, kemudian tapi sudah diberikan izin dulu untuk menyusun sebelum nanti ada penetapan di Menpan. Jadi apa yang diperlukan dalam rangka untuk penyusunan standar kompetensi jabatan, jadi kita semacam membuat dummy
atau kamus kompetensi secara dummy, dan kemudian nanti itu bisa kita mintakan validasi persetujuan dari Menpan sehingga nanti bisa distandarisasi dan bisa dipedomani. Baik, berikutnya mungkin dari BKPSDM ada? BKPSDM. Baik, izin Pak Asisten. Silakan, Bu Gong. Terima kasih atas kesempatannya Pak Asisten. Izin bertanya kepada Ibu Deodara dan Bapak Yuda. Mungkin terkait tadi saya menyimak tentang penyusunan SKJ itu dalam artian itu secara identifikasi itu hampir mirip dengan membuat seperti informasi jabatan ya, Bu ya. Seperti di Permenpan 1 tahun 2020 itu kan sangat detail di uraiannya itu tertuang. Jadi kalau membuat penyusunan SKJ itu hampir mirip seperti menyusun informasi jabatan ya Bu, sama Pak Yuda. Demikian Pak, terima kasih. Iya, mirip Ibu. Hanya saja apa ya? Kalau dulu kita kenal dengan SKKN, levelingnya kan udah jelas dan sangat rigid. Hanya kalau untuk yang Permen 438 ini pakainya RCL. Lebih ke mengubah apa yang dulu sudah disusun ke bentuk yang sesuai sama RCL ini sih, Bu, sebenarnya gitu. Dan memang informasi yang diberikan seperti informasi jabatan gitu. Hanya saja lebih terbreakdown gitu, Bu. Kalau untuk Permenpan 1 tahun 2020 itu kan terkait dengan Anjab ABK ya Bu, kalau nggak tidak salah. Dan itu memuat informasi jabatan. Nah, untuk Anjab ABK-nya sendiri, titik beratnya sebenarnya ada pada pengukuran terkait dengan beban kerja. Nah, itu didistribusi beban kerja di masing-masing unit organisasi atau unit eselon 2, katakanlah seperti itu. Sementara untuk SKJ sendiri, standar kompetensi jabatan, titik beratnya pada nama-nama kompetensi yang nanti akan menjadi rujukan ya, Bapak Ibu sekalian terkait dengan penilaian kompetensi. Jadi ketika ada uji kompetensi bagi jabatan pimpinan tinggi atau jabatan fungsional, nanti merujuknya kepada SKJ yang sudah ditetapkan itu tadi. Jadi bedanya hanya seperti itu saja Bapak. Jadi sama-sama misalnya ada informasi-informasi jabatannya, tetapi titik temunya atau titik tengah yang paling disoroti untuk SKJ yang nama-nama kompetensi yang nanti menjadi dasar untuk penilaian. Itu tadi makanya kenapa ada leveling, kenapa ada ukurannya, kenapa ada breakdown di masing-masing leveling, itu juga menjadi akan menjadi rujukan Bapak Ibu bagi para asesor untuk melakukan penilaian atau uji kompetensi. Barangkali seperti itu. Sementara untuk yang Permenpan 1 terkait dengan pedoman Anjab ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja, itu memunculkan, kalau Anjab memunculkan nomenklatur, memunculkan informasi bagi masing-masing jabatannya, kemudian ABK-nya itu menentukan pejabat yang dibutuhkan di masing-masing organisasi. Barangkali seperti itu Bu Prama, mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Pak Yuda dan Ibu Deodara, sudah cukup jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Agung, terima kasih Bu Deodara dan Pak Yuda sudah menyampaikan terkait dengan tadi perbandingan bagaimana informasi jabatan dengan SKJ. Jadi sudah tadi disampaikan juga oleh Pak Yuda kejelasan tujuannya kemana, arah fokusnya kemana antara informasi jabatan dengan standar kompetensi. Selanjutnya masih kita buka dari OPD kalau memang ada yang perlu ditanyakan. Nah, sambil menunggu dari masing-masing OPD, ya, saya sendiri di tim kabupaten ingin minta informasi supaya lebih jelas, Bu Theodora atau Pak Yuda. Mungkin kami bisa diberikan semacam contoh dari format dari awal sampai terakhir bentuk SKJ seperti apa, sehingga bisa dijadikan contoh satu untuk nanti kita berdomani. Jadi
bagaimana mempedomani dari manajerialnya, sosiokultural, kemudian ada breakdown-nya ke teknis seperti apa bentuknya, dan pemanfaatan berbagai macam kamus itu seperti apa kami lakukan, sehingga nanti bisa lebih rinci, lebih detail kita bisa pedomani. Jadi sambil menunggu ini mohon bisa dibantu dulu kami itu, Bu Theodora. Iya, terima kasih Bapak. Jadi barangkali Mbak Theo dapat menyampaikan ya Mbak prosesnya, dokumen-dokumen yang dibutuhkan tadi, mulai dari awal. Silakan. Siap. Oke, kita ambil sampling aja ya Pak. Mungkin Kepala Dinas Pendidikan nih. Coba. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga gitu. Kebetulan di Kabupaten Klungkung ada ya Pak ya, sama persis ya, kalau nggak salah lihat. Nah, ini sebenarnya formatnya sudah ada Pak di Permen 38 tahun 2017, baik itu JPT, JA maupun JF, semuanya sebenarnya sudah ada. JF keahlian maupun keterampilan semuanya sama gitu. Bentuknya secara umum itu sama. Yang membedakan nanti isiannya Pak, tentu ya Pak ya. Nah, nama jabatan diisi sesuai dengan jabatan masing-masing gitu kan, kelompok jabatannya pimpinan tinggi, urusannya akan disesuaikan gitu. Kode jabatan kalau untuk SKJ di pemerintah daerah dikosongkan saja Pak, karena kode jabatan sebenarnya nanti semua yang penetapannya melalui Menpan itu pasti akan diisi kode jabatannya oleh kami gitu. Nah, kemudian kan tadi ada 3 kategori ya Pak ya, kategori apa, ikhtisar jabatan, nanti standar kompetensinya, sama persyaratan jabatan gitu. Nah, di ikhtisar jabatan sendiri ini diambil dari SOTK-nya Kabupaten Klungkung Pak. Semisal kalau ini kan sudah ditetapkan seperti ini karena waktu itu kami ngambil dari beberapa instansi daerah gitu, kami rumuskan seperti ini gitu. Tapi barangkali nanti Kabupaten Klungkung bisa bikin lebih bagus, itu jadi rujukan untuk kami juga dan jadi benchmark untuk kabupaten kota lainnya gitu Pak, barangkali ya Pak ya. Harapan kami sebesar itu untuk Kabupaten Klungkung, dan kami yakin pasti Kabupaten Klungkung pasti bisa. Gitu Pak, ikhtisar jabatan bisa diambil dari sebentar, mungkin saya share screen saja. Fungsi itu. Nah, kalau untuk ikhtisar jabatan mungkin bisa diambil dari yang tadi saya sudah jelaskan ya Pak ya. Tugasnya seperti apa gitu, itu dalam SOTK-nya masing-masing itu ada gitu. Kalau untuk di JF bisa ngambil dari Permenpan JF-nya masing-masing gitu. Kami ada beberapa contoh di JF juga, nanti bisa mungkin listnya kami kasih ke Pak Ade ya Pak ya. Gitu, untuk apa istilahnya mandatnya ada di mana ya gitu, bisa ngambil dari Permenpan sana gitu, tidak perlu nyari satu persatu gitu. Nah, kalau untuk sebentar. Nah, kalau untuk standar kompetensinya sendiri kan tadi ada 3 kompetensi, manajerial, sosial kultural, sama teknis. Nah, kompetensi manajerial sama sosial kultural itu sebenarnya semua sudah ada di Permen 38 Pak, baik penamaannya maupun levelingnya. Kalau untuk JPT Pratama level 4, kalau untuk JF pertama mungkin masih yang di level 2 gitu, semuanya sudah ada di Permenpan 28 gitu. Sebenarnya template-nya sudah ada, tinggal diambil dan disesuaikan saja sesuai dengan tabel yang tadi pernah disampaikan oleh Mas Yuda gitu. Tinggal ngambil dari sana, levelingnya ini tinggal ngambil aja Pak sebenarnya. Tempelin aja. Nah, yang membedakan mungkin nanti di kompetensi teknisnya ini Pak, yang tadi sempat disampaikan. Untuk JPT Pratama, mungkin saya share screen lagi ya Pak ya. Nah, ini Pak tadi yang dimaksud, kalau untuk kompetensi manajerial sama sosial kultural tinggal diambil dari sini saja Pak. Jabatannya apa, tinggal diambil level berapa, nanti level ini bisa diambil dari kamus kompetensi yang ada di Permen 38 gitu, tinggal dikopas saja. Gitu. Kalau untuk JF pun sama gitu, tinggal diambil saja dari sana. Nah, yang membedakan nanti di kamus kompetensi di kompetensi teknisnya. Untuk jenjang pratama itu sebenarnya bisa level kompetensi 3, 4, dan 5, dominan 4. Bisa menganalisis, bisa evaluating, bisa mengembangkan sebenarnya. Silahkan saja nanti kalau semisal belum ada dalam Kepmen 409, silahkan saja nanti levelingnya boleh dipilih gitu, asalkan dominan di 4 gitu. Nah, kalau yang ini yang sudah ditetapkan oleh Menpan,
Ini kalau untuk Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sendiri, yang pertama itu adalah advokasi kebijakan bidang pendidikan pemuda dan olahraga gitu. Tugasnya ngapain sini, sebenarnya kompetensinya ngapain sih Pak gitu. Contohnya sih seperti kita lakukan sekarang ini kan bentuk dari advokasi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat gitu ya Pak ya, kegiatan hari ini gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang tindak lanjut mandat dari pemerintah pusat gitu. Istilah gamblangnya seperti itu gitu. Nah, nama kompetensinya ini nanti dilihat kira-kira kompetensi ini tuh dibutuhkan ketika ngapain aja sih gitu. Terus yang diharapkan dari kompetensi ini tuh seperti apa gitu, baru masuk nanti ke indikator kompetensi ini yang lebih rigid. Nah, mungkin nanti kalau semisal masih seperti ini mungkin teman-teman masih akan bingung, Pak, ini mau diisi apa ya gitu. Nulisnya bagaimana ya gitu. Nah, ini sebenarnya bisa ngambil dari tadi taksonomi Bloom yang yang tadi sempat disampaikan oleh Mas Yuda gitu. Kunci-kunci atau kata-katanya itu seperti apa, kata dasarnya, iya betul. Dan kalaupun nanti masih bingung dari sana, sebenarnya kami ada pola penyusunannya sendiri, nanti boleh saya sampaikan ke Pak Ade ya Pak ya, ini seperti ini mungkin. Nah, ini kan Anda mampu menjelaskan apa, nah ini substansi nanti tinggal diganti sesuai dengan urusan jabatannya masing-masing gitu. Mungkin Pak ini sudah per level gitu, nanti bisa diambil dari sini untuk penambahannya gitu. Hanya saja kalau mungkin nanti perlu rinci nanti, atau kok kata-katanya kurang pas ya, bisalah diganti dengan kata-kata lain atau kegiatan-kegiatan lain sesuai dengan yang tadi di taksonomi Bloom gitu Pak. Di sini. Nah, ini pilihan-pilihan katanya sebenarnya ada banyak Pak, tidak hanya ini saja gitu. Barangkali apabila nanti diperlukan bisa ngelihat atau merujuk dari sini, dari si taksonomi Bloom ini. Gitu Pak, itu untuk yang kompetensi teknis gitu. Kompetensi teknis sendiri kan ada 6. Kalau untuk daerah yang wajib itu adalah advokasi otonomi daerah Pak. Ini Dagri mengamanatkan kalau advokasi kebijakan otonomi daerah itu udah pasti harus ada gitu kan, karena dalam bentuk pemerintahan atau bentuk komunikasi antara pusat dan daerah ini sangat diperlukan kompetensinya. Kamus kompetensi advokasi kebijakan otonomi daerah sendiri sebenarnya sudah ada, nanti bisa saya share juga. Jadi saya hutang banyak ya Pak ya, hutang share file banyak, nanti saya sampaikan juga dalam kesempatan hari ini juga nanti mungkin gitu. Sisanya itu bisa diisi dari tugas dan fungsinya Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kalau di sini, nah ini ada kompetensi pengelolaan kemudaan, ada pengelolaan keolahragaan, dan satunya manajemen pendidikan. Diambil saja yang secara umum, Pak. Jangan yang terlalu rigid. Gitu. Kalau terlalu rigid nanti munculnya di KUK ya, Pak ya. Ini kompetensi-kompetensi umum saja sebagai gambaran dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya setiap hari. Kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, gitu penamaannya dibuat ke yang lebih umum saja. Gitu supaya bisa mengakomodir semua, karena kan kalau semisal nanti kompetensinya ini dibuat sangat rinci gitu, terus nanti ada kompetensi lain yang dibutuhkan tidak termasuk di sana atau merupakan kompetensi yang berbeda, kan akan repot gitu. Pak. Dan yang terakhir mungkin Pak, ini terkait dengan persyaratan jabatan. Nah, terkait dengan persyaratan jabatan ini, nanti ada pendidikan, ada pelatihan, ada pengalaman kerja, ada pangkat, dan indikator kinerja jabatan. Kalau untuk pendidikan sendiri, ini ada di PP 11 tahun 2017, Junto PP 20 tahun 2021. Gitu, PP 17 tahun 2020 maksudnya, mohon maaf. Ini bisa diambil dari sana saja. Kalau untuk bidang ilmu sebenarnya kami tidak menyarankan untuk langsung ngekunci seperti ini, Pak. Barangkali nanti bisa ditambahkan dan bidang ilmu lainnya sesuai dengan urusan atau apa, atau kalau untuk DJF biasanya sesuai dengan dan bidang ilmu lainnya yang ditetapkan oleh instansi pembina gitu. Karena kan kami menyadari bahwa memang pendidikan di Indonesia sendiri kan sangat beragam ya, Pak ya. Misalkan di satu sisi nyebutnya matematika, di tempat lain menyebutnya statistik, padahal sebenarnya kompetensi dibutuhkan mirip gitu. Atau mungkin yang satu manajemen kebijakan publik, yang satu administrasi publik, sebenarnya kan sama gitu Pak. Nah, keterbatasan pengetahuan tentang jurusan dan jenis pendidikan di Indonesia ini juga mengakibatkan kalau misal dikunci seperti ini, takutnya nanti
orang-orang yang secara kompetensi mampu, hanya saja secara pendidikannya tidak sesuai, takut nggak bisa mengisi jabatan ini gitu. Makanya kami menyarankan kalau untuk kedepannya membuat standar kompetensi jabatan ditambahkan dalam bidang ilmu ini ditambahkan, dan bidang ilmu ini sesuai dengan urusan, gitu saja Pak. Gitu. Kalau untuk pelatihan manajerial OJPT pasti ada PIM 1, PIM 2 ya Pak ya. Nah, itu boleh ditulis di penting gitu, karena kan ada beberapa yang memang bisa duduk sebelum diklat gitu ya Pak ya. Nah, kalau untuk kompetensi teknis dan kompetensi lainnya bisa dituliskan seperti ini barangkali gitu. Nah, kalau untuk apa ya, kenapa disebut penting, kapan disebut mutlak, penting, dan perlu, mungkin nanti lebih tepatnya mungkin di sini ya Pak ya. Nah, dia disebut mutlak ketika kompetensinya tersebut memiliki peran dan kontribusi yang mendasar dalam mendukung kinerja. Kalau semisal sampai nggak ada pelatihan tersebut, akan menyebabkan kinerjanya itu tidak efektif, sehingga tidak layak untuk menduduki jabatan, itu boleh ditaruh dalam mutlak gitu. Tapi kalau semisal nggak mutlak, bolehlah ditaruh di penting, nggak apa-apa gitu Pak. Kemudian, kalau untuk pengalaman kerja, nah ini ngikut di PP 11 Pak, plek sama di PP 11. Tinggal dipindahkan saja di sini, dan dia merupakan syarat mutlak gitu, karena sudah ada di peraturan perundangan yang wajib diikuti. Pun dengan pangkat sebenarnya juga ngelihat dari PP 11 gitu. Kalau untuk indikator kinerja jabatan ini lebih ke dari yang tadi disampaikan, output dari jabatannya ini kira-kira apa sih gitu. Dia dikatakan berhasil ketika apa sih gitu Pak. Mungkin demikian Pak gambaran secara singkatnya gitu. Untuk lebih detailnya mungkin nanti dapat didiskusikan dalam tanya jawab. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Asisten. Izin masih di mute Pak. Terima kasih Pak Yuda sama Bu Diodora sudah memberikan kita gambaran teknis tentang penyusunannya, mulai dari awal sampai jadinya. Salah satu contohnya adalah di Dinas Pendidikan, untuk nanti bisa dipedomani juga oleh kita sendiri dan juga oleh teman-teman di UPD dalam rangka untuk penyusunan kompetensi jabatannya. Ya, kita berharap nanti ini bisa lebih memberikan persepsi yang lebih baik pada teman-teman lainnya. Nah, setelah ini diberikan contoh seperti itu, mungkin ada yang masih merasa ragu di bagian apanya, mungkin di bagian teknis masing-masing. Kita mintakan kalau memang ada yang perlu ditanyakan, mohon digunakan kesempatannya dengan sebaik-baiknya. Kami persilakan lagi dari tim OPD. Ada. Ya, ada yang rasakan. Mungkin dari tim kabupaten, kalau memang ada ditanyakan masih ragu, mohon dimanfaatkan kesempatannya. Izin Pak Asisten bertanya, Pak Asisten. Oke, berarti Bu Agung. Izin bertanya kepada Bu Diodora sama Pak Yuda. Terkait penyusunan standar kompetensi jabatan, kan ada persyaratan jabatan, Bu. Misal saya kasih contoh di Kepala Bidang Informasi Pengadaan dan Pemberhentian. Nah, bidang ilmu yang ada di sana itu, apakah harus sesuai dengan urusan yang ditangani di bidang informasi pengadaan dan pemberhentian itu? Misal kalau kebetulan di informasi pengadaan dan pemberhentian itu kan ada di Badan Kepegawaian ya Bu ya. Nah, apakah urusan-urusan itu kami mengambilnya itu dari SOTK juga? Jadi misalnya kalau urusan kepegawaian,
biasanya kan di ilmu manajemen, hukum gitu. Nah, misalnya ada jurusan-jurusan lain, misalnya dia yang sedang diduduki adalah jurusan teknik, gimana Bu Deodora dan Pak Yuda? Mohon masukannya terkait bidang ilmu ini. Oke, saya jawab langsung ya Pak Asisten ya. Ya, terus. Ya, terima kasih banyak Ibu Prama. Jadi gini Bu, kalau untuk pendidikan sendiri, nih Deputi kami kan Pak Alex Denny sekarang juga lebih mengedepankan untuk keterbukaan apa ya Bu ya. Setiap orang bebas belajar dan tidak dibatasi oleh jenis pendidikan tertentu gitu dalam bekerja. Ketika mampu menunjukkan kompetensinya ya berarti yang bersangkutan kompeten gitu tanpa melihat pendidikan yang sebenarnya. Hanya saja kalau untuk terkait dengan SKJ ini kami sarankan kalau untuk di tadi pendidikannya sesuaikan saja dengan OTK-nya Bu, hanya saja di belakangnya ditambahkan tadi sesuai dengan urusannya gitu. Tapi Bu, dalam mendudukan seseorang dalam jabatan tersebut tidak menutup kemungkinan bisa diduduki oleh jabatan lain gitu. Kecuali jabatan-jabatannya memang tertuntut pendidikan tertentu seperti perancang peraturan perundang-undangan itu harus SH gitu, atau pekerja sosial itu kan udah ada, atau dokter gitu kan memang udah harus spesifik ya Bu ya. Selagi itu bisa dikerjakan oleh yang lain sebenarnya tidak masalah. Hanya saja dalam SKJ sesuaikan dengan peraturannya saja Bu gitu. Dan tadi seperti saran kami ditambahkan kalimat lanjutan dan bidang ilmu lainnya sesuai dengan urusannya gitu. Gitu Ibu. Sebagai contoh Bu, saya di Menpan gitu. Background pendidikan saya sendiri bukan dari manajemen sebenarnya, saya dari FMIPA gitu, matematika bahkan, dan buktinya bisa-bisa saja gitu. Kalau menurut pimpinan kami, ketika seseorang mampu menunjukkan kompetensinya tidak masalah background pendidikannya seperti apapun gitu. Kedepannya mesti akan seperti demikian Bu, melihat perkembangan pendidikan saat ini gitu. Hanya saja kalau untuk sadar kompetensi jabatan masih disesuaikan seperti yang tadi saya bilang. Tapi kalau untuk mendudukan orang sendiri dalam jabatan tersebut boleh saja nantinya gitu. Contohnya kalau untuk JPT kan udah ada, kalau untuk JPT kan udah ada di Kepmen 409 ya Bu, yang tadi bidang manajemen dan lain sebagainya. Nah, untuk bidang-bidang dan di dalam Kepmen 409 sendiri kan tidak ada kalimat lanjutan dan bidang ilmu lainnya gitu ya Bu ya, yang sudah ditetapkan. Tapi dalam kenyataannya selama ini boleh-boleh saja Bu pansel yang menduduki itu pendidikannya lain, background pendidikannya lain, boleh-boleh saja. Hanya saja mungkin nanti di prosentase penilaiannya yang berbeda. Kalau sesuai dengan pendidikan yang dalam SKJ, mungkin dia akan mendapatkan porsi penilaian yang lebih besar daripada yang background pendidikannya lain gitu. Kemarin ibaratnya ngakalinnya seperti itu gitu, karena pada dasarnya ketika orang mampu kenapa harus dibatasi oleh pendidikan gitu. Demikian Ibu. Semoga dapat membantu. Baik Bu Deodora, terima kasih. Demikian Ibu Rama, sudah ini ada gambaran, sudah diberikan fleksibilitas dalam rangka memanfaatkan kalimat tambahan untuk nanti bisa lebih, nanti juga kita harus jeli memanfaatkan kalau sedapat mungkin. Kalau memang bisa dipetakan kan bidang-bidang ilmu yang sesuai kan bisa dipetakan. Kemudian kalau memang masih melakukan, sudah diberikan dengan tambahan kalimat tambahannya. Iya Ibu. Ini Pak Asisten, terima kasih. Silakan. Mohon izin Pak Asisten. Mohon izin Pak Asisten. Ya, silakan, Pak Nom. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Gemasanti. Yang terhormat Pak Asisten, saya hormati Ibu Deodora dan juga terima kasih atas waktu yang dilakukan. Yang pertama mungkin yang terima kasih atas ya dari karena kita di PSDN sangat membutuhkan
itu adanya standar kompetensi jabatan yang kita akan susun. Jadi di mana dengan ditetapkannya book sistem merit, jadi ada 9 kriteria atau indikator yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah seluruh jabatan harus ditetapkan standar kompetensinya. Jadi untuk menindaklanjuti pergub tersebut, jadi terima kasih telah diadakan sosialisasi sehingga nantinya standar kompetensi jabatan ini bisa tersusun sesuai dengan waktu yang diharapkan. Jadi terkait dengan penyusunan standar kompetensi jabatan, kalau tidak salah yang tangkap dari tadi, bahwa untuk SKJ JPT kita sudah bisa mengambil dari Kemenpan 409 tadi yang saya tanyakan sama Bu Theodora itu, kita untuk GPT-nya bisa ngambil di sana langsung, berarti seperti itu. Apakah itu maksudnya? Kemudian untuk selanjutnya adalah untuk syarat pendidikan kita bisa ambil di untuk teknisnya nanti penyusunan, karena kita kan selain di tim kabupaten juga menjadi tim di OPD. Jadi untuk penyusunan SKJ OPD juga kita akan menyusun nantinya. Jadi untuk syarat jabatan atau syarat pendidikan itu kita bisa ambil di PP 11 2017 dan PP 17 2021. Apakah seperti itu? Kemudian untuk selanjutnya menyambung dengan pertanyaannya Bu Bung tadi, rekan kami di BKPSDM, terkait dengan untuk syarat jabatannya nanti apakah sesuai dengan informasi awal kan kita buat standarnya adalah sesuai dengan standar, bukan sesuai dengan existing. Jadi jika yang kita buat itu sesuai dengan standar, tentunya itu ada kelebihan dan kekurangannya atas tertentu. Jadi kenyataannya adalah misalnya tidak sesuai standar, jadi itu akan terjadi gap kompetensi ketika kita mengukur gap kompetensi, karena di indeks sistem merit kita juga diharapkan untuk mengukur indeks kompetensi tersebut, jadi gap kompetensi tersebut, sehingga ini akan menjadi dilema kita jika kita sesuaikan dengan standar yang sebenarnya, karena kita membuat standar kompetensi ini dan ini akan diwariskan untuk kedepannya. Jadi itu akan terjadi banyak gap kompetensi dan menggunakan kondisi existing. Jadi bagaimana kita untuk kedepannya? Apakah kita buat syarat jabatan atau syarat pendidikan itu kita buat seumum-umumnya, kecuali yang teknis yang disampaikan Ibu Theodora tadi, seperti misalnya pertanian, harus pertanian, kemudian untuk di rumah sakit ya sesuai dengan undang-undang harus dokter atau dokter gigi atau dokter spesialis, atau tempat-tempat atau JPT maupun administrator yang memang khusus secara teknis. Nah, bagaimana langkah kita untuk menyikapi hal tersebut? Nah, mungkin itu yang disampaikan, karena ini kita sangat perlukan, yaitu SKJ dan juga mengukur gap kompetensi untuk memudahkan kita di BKPSDM dalam mengukur gap kompetensinya tersebut. Mungkin demikian yang saya sampaikan, dan terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada Pak Asisten, dan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yuliati. Izin Pak Asisten sama saya coba menjawab langsung ya Pak ya. Ya silakan Pak. Ya, yang pertama itu terkait dengan Kemenpan nomor 409 tadi, benar, tinggal dicomot aja bagi nomenklatur jabatan pimpinan tinggi yang sama gitu dengan apa yang dibutuhkan di masing-masing pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Jadi jika ada dari 95 kompetensi yang sudah ditetapkan, 95 kompetensi jabatan pimpinan tinggi yang ada di Kemenpan 409, tinggal diambil saja tanpa kemudian nanti misalnya ada penyesuaian, silakan juga disesuaikan kalau misalnya memang butuh penyesuaian. Katakanlah tadi nyambung dengan kualifikasi pendidikan, misalnya ada perluasan atau pertimbangan-pertimbangan lain yang memang diperlukan gitu terkait dengan prasyarat maupun hal-hal teknis lainnya. Tapi untuk yang sudah ada nomenklatur yang sama, jadi silakan diambil. Kemudian terkait dengan gap kompetensi tadi ya Bu ya, gap kompetensi kan hanya bisa diukur ya. Sebenarnya kalau misalnya standar kompetensi jabatannya sudah ada. Jadi jabatan
kompetensi jabatannya apa yang dibutuhkan, kemudian kompetensi aktual bagi pejabat yang ada di sana seperti apa, sehingga baru bisa diukur tuh gap kompetensinya setelah standarnya ada gitu. Tadi standar kompetensi di masing-masing jabatannya seperti apa, target kompetensi yang dibutuhkan seperti apa, jabatnya yang aktual kompetensinya seperti apa, baru nanti dapat diukur seperti itu kan Bu, gap analisisnya. Baru kemudian setelah gap analisis itu dimunculkan kajiannya gitu, baru nanti kemudian disusun istilahnya pengisian gap kompetensinya melalui apa seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dalam penyusunan SKJ ini sebenarnya bisa banyak hal Bapak Ibu yang dilakukan. Artinya setelah SKJ ditetapkan, artinya kita merekrut seseorang untuk menduduki jabatan tersebut ya sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Artinya kalau misalnya belum ada standar sebelumnya, itu kan belum pasti gitu. Kira-kira ukuran patoknya seperti apa yang kemudian nanti menjadi landasan untuk mengisi seseorang dalam jabatan. Nah, ini sinkron Ibu terkait dengan bagaimana meritokrasi yang di sistem merit 440. Seperti itu barangkali. Mungkin Mbak Theodora ada tambahan. Cukup Mas Yuda, terima kasih. Ya, seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yuda sudah diberikan penjelasan terkait dengan bagaimana mengelola gap kompetisi yang ditanyakan tadi oleh Bu Juliati Wanom, dan kita berharap nanti dengan sudah disusunnya standar kompetensi baru bisa kita mengetahui sejauh mana gap kompetisi yang dimiliki antara aktualitanya dengan yang distandarkan kan seperti itu. Jadi untuk mengurangi gap mungkin nanti yang dibingungkan oleh Bu Yati. Jadi apakah yang di dalam standar kompetisi persyaratan-persyaratan itu bisa persyaratan bersifat umum, sehingga kalau umum nanti realitanya akan lebih sesuai, sehingga nanti gap kompetisinya kan bisa lebih kecil. Itu yang dimaksud tadi. Dan tadi kalau yang itu kan sudah disampaikan oleh Bu Theodora tadi. Yes, ketemu Pak Asisten. Ya, terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang perlu ditanyakan? Tadi Pak Sugedane ada yang perlu disampaikan? Pak Wayan Sugedane? Kalau tidak ada dari tim kabupaten juga dari teman-teman OPD, jadi kita berharap dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Yuda dan Bu Theodora bisa kita pedomani dalam rangka nanti melaksanakan proses penyusunan standar kompetensi jabatan yang kita akan implementasikan mulai bulan Maret. Dan untuk itu saya atas nama Kabupaten Kelungkung terima kasih banyak pada Bu Theodora sama Pak Yuda yang sudah memberikan pencerahan pada kita terkait dengan teknis mekanisme dalam rangka untuk melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan. Jadi untuk itu sebelum diakhiri, jadi saya atas nama Kabupaten Kelungkung mohon ada closing statement dari Pak Yuda maupun Bu Theodora, dan otomatis apa yang tadi disampaikan untuk bagi-bagi informasi Bu Theodora, mohon kita diberikan share materinya, share bahan-bahan yang ada di kementerian sehingga nanti bisa kita juga pedomani dan kita sesuaikan di pemerintah Kabupaten Kelungkung. Jadi untuk itu kami persilakan untuk closing statement dari Pak Yuda dan dari Bu Theodora secara berturut-turut. Baik,
Terima kasih Bapak Asisten, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan standar kompetensi jabatan ini sangat diperlukan bagi nanti tujuannya adalah mengukur asesmen terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan di masing-masing jabatannya, sehingga ketika ada pengisian jabatan nanti lebih presisi dalam penilaiannya. Nah, dalam proses penyusunan ini kami mendukung dan mengapresiasi prakarsa dari Pak Asisten dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan nanti kira-kira di Maret sampai seterusnya ya untuk segera ditetapkan standar kompetensi jabatan di masing-masing jabatan di Kabupaten Kelungkung. Nah, sementara kan targetnya nanti terkait dengan standar kompetensi jabatan di JPT. Nah, kami mendorong nanti Bapak Ibu sekalian agar tidak berhenti di standar kompetensi jabatan pimpinan tinggi. Nanti artinya ada penyusunan standar kompetensi di jabatan fungsional, karena juga kan terkait dengan penyetaraan jabatan kemarin ya Pak ya, banyak eselon 4 yang beralih ke jabatan fungsional, sehingga barangkali diperlukan penyusunan standar kompetensi jabatan fungsional, terutama misalnya di bidang-bidang teknis seperti kesehatan, lingkungan hidup, dan seterusnya. Barangkali seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian mendapatkan gambaran di pagi ini terkait dengan bagaimana umumnya dan teknisnya. Silakan Mbak Theodora. Iya, terima kasih Mas Yuda, sudah sangat lengkap sekali Pak sebenarnya disimpulkan oleh Mas Yuda. Kalau terkait dengan materi, sebenarnya kami sudah share Pak dalam chatnya. Nanti barangkali ke depannya dalam perjalanan penyusunan SKJ di Kabupaten Kelungkung sendiri, misalkan menemui kendala atau ada kesulitan gitu, boleh banget untuk menghubungi saya atau Mas Yuda, kami dengan senang hati dapat membantu gitu Pak. Kalau untuk sekarang mungkin materi yang dapat kami berikan sesuai dengan yang sudah kami berikan dalam forum chat ini ya Pak ya gitu. Tapi kalau kedepannya ada hal-hal lain yang mungkin dibutuhkan gitu, boleh mengingatkan saya atau Mas Yuda gitu. Nanti bisa melalui Pak Gede Age mungkin gitu. Demikian Pak. Mohon maaf kalau misal dalam penyampaiannya ada salah-salah kata atau salah perbuatan ya Pak ya. Baik, Pak Asisten, kami berdua terima kasih dan kemudian meminta maaf kalau misalnya ada hal yang memang kurang berkenan. Bapak Ibu sekalian semoga selalu sehat dan dalam keadaan yang baik, dan selalu diberikan semangat ya Bapak Ibu untuk menyusun SKJ. Sebenarnya intinya SKJ tidak serumit yang dibayangkan sebelumnya. Atau sudah ada gambaran, sudah ada bahannya, tinggal nanti merangkainya saja. Itu yang diperlukan ketelatenan. Gitu. Itu saja sih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Yuda, Bu Theodora atas closing statement-nya dan penyemangatnya tadi. Dan kita berharap juga dengan segala kekurangannya, mohon maaf pada Pak Yuda, Bu Theodora, dan jangan bosan-bosan untuk kami ganggu dalam rangka untuk nanti melaksanakan proses perbaikan kami dalam rangka penyusunan kompetensi jabatan. Jadi teman-teman di OPD, mari kita susun standar kompetensi jabatan. Kita sukseskan sistem merit, dan kita wujudkan pemerintahan yang transparan, yang berkeadilan, bebas melayani. Nah, sehingga dengan demikian kita benar-benar bisa menunjukkan reformasi dari birokrasi dan bertanggung jawab secara akuntabilitas terhadap tugas-tugas kita demi untuk melayani masyarakat. Dengan semangat yang tadi disampaikan oleh Pak Yuda, jadi bahwa standar kompetensi tidak serumit yang dibayangkan. Mari kita buktikan bahwa itu memang bisa kita laksanakan dengan senantiasa tetap berkomunikasi, tetap berkoordinasi, saling share informasi dalam rangka menyelesaikannya. Saya kira demikian yang sebagai kata akhir dari kami dalam rangka pertemuan ini. Sekali lagi terima kasih pada Pak Yuda dan Bu Theodora, dan terima kasih Bapak Ibu semua, para pimpinan OPD atau tim penyusun SKJ di masing-masing OPD. Saya tunggu kerjasamanya, dan kita berharap bulan Maret mulai kita start, bisa kita melaksanakan dengan semangat yang lebih baik, dan kita bisa menyelesaikan tugas-tugas yang sudah ditarikkan. Saya kira demikian, terima kasih sekali lagi, dan akhirnya pertemuan ini kami tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam Gema Santi. Damai. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Izin live. Eh, Bapak Asisten izin live ya Pak. silakan Pak Ida. Live, Pak. Berarti sebenarnya maupun kita klik ya.